AFC makin morat-marit setelah beberapa negara bakalan bergabung dengan federasi baru. Tentunya membawa dampak yang sangat signifikan. Nah, seperti apa selengkapnya? Yuk kita simak sampai habis. Sebuah revolusi besar kini sedang mengancam fondasi sepak bola Asia. Rasa muak terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia yang dinilai penuh dengan kejanggalan dan tidak profesional, kini telah mencapai puncaknya. Raksasa sepak bola Asia Jepang dilaporkan sudah tidak tahan lagi dan berencana untuk melakukan langkah drastis, yakni keluar dari keanggotaan AFC. Melihat banyaknya aksi manipulasi dan korupsi, Federasi Sepak Bola Jepang siap ambil langkah serius untuk meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia yang berpusat di Qatar. Dikabarkan, Jepang membuat organisasi baru yakni Federasi Asia Timur. Ada 8 negara yang diprediksi bakalan ikut gabung, termasuk Indonesia. Jepang keluar dari AFC dan membentuk organisasi baru bernama Federasi Asia Timur. Pergerakan serius dari Federasi Sepak Bola Jepang, manipulasi dan korupsi di AFC menjadi penyebab utamanya. Selain itu, AFC juga dianggap lebih menguntungkan negara-negara Timur Tengah. Salah satu alasan utama ketidakpuasan Jepang adalah cara AFC mengelola turnamen Liga Champions Asia. Puncak kekecewaan itu terjadi setelah serangkaian insiden yang dianggap merugikan klub serta federasi mereka. Gerakan pemberontakan ini tentu saja akan memberikan dampak atau efek domino yang luar biasa besar. Jika Jepang benar-benar keluar dari AFC, setidaknya ada 4 dampak besar yang akan terjadi bagi sepak bola Asia. Pertama, nilai tawar dan citra AFC di mata dunia akan langsung anjlok dan tak tanggung 80% sponsor bakalan hilang dengan sendirinya dan bergabung dengan Uni AFC, sehingga membuat AFC kehilangan marwahnya dan pamornya di pentas dunia. Kedua, hilangnya salah satu anggota terbaik dan paling profesional akan membuat AFC terdegradasi menjadi konfederasi kelas 2, dan beberapa negara yang siap bergabung dengan federasi baru diantaranya Jepang sebagai salah satu inisiator, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Irak, Thailand, Vietnam, dan masih dalam prediksi untuk bergabung adalah Indonesia sendiri. Ketiga, situasi serupa juga akan terjadi di ajang Piala Asia. Tanpa kehadiran tim sekuat Jepang, maka kurangnya daya tarik sepak bola Asia. Karena kita ketahui kalau Jepang merupakan tim paling dominan di AFC. Keempat, keluarnya Jepang bisa memicu efek paling berpengaruh di sepak bola Asia. Negara-negara kuat lain seperti Korea Selatan, Australia, bahkan negara-negara ASEAN yang selama ini merasa tidak puas dengan kebijakan AFC bisa saja mengikuti jejak Jepang dan bergabung dengan federasi baru yang lebih adil serta profesional. Jika benar-benar terjadi dan jika Indonesia memutuskan ikut bergabung, langkah itu tentu membawa peluang besar. Namun di sisi lain, ada pula sejumlah potensi kerugian serius yang perlu diperhitungkan dengan matang. Bergabung dengan federasi baru yang lebih profesional dan adil dapat meningkatkan kualitas kompetisi dan pembinaan sepak bola di Indonesia. Dengan standar yang lebih tinggi dan pengelolaan yang transparan, Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk berkembang lebih pesat dan bersaing di level yang lebih tinggi. Selain itu, federasi baru ini dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan negara-negara anggota lainnya, termasuk dalam hal pelatihan pemain, pengembangan infrastruktur, dan pertukaran pengetahuan. Namun ada beberapa tantangan dan risiko yang perlu diperhitungkan dengan matang sebelum Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan federasi baru ini. 1. Federasi baru hasil inisiatif Jepang mungkin tidak langsung diakui oleh FIFA. Jika itu terjadi, Indonesia berisiko kehilangan akses ke turnamen resmi seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia maupun Liga Champions Asia.
Langkah keluar dari AFC juga bisa membuat timnas Indonesia dan klub-klub tanah air tidak diizinkan tampil dalam ajang internasional resmi, yang tentu akan menghambat perkembangan pemain dan reputasi sepak bola nasional. Dua, Piala Dunia semakin sulit. Negara-negara yang dikabarkan berminat bergabung Jepang dalam membuat federasi tandingan AFC adalah tim tangguh seperti Irak, Korea Selatan, hingga Australia. Jika melihat rekor pertemuan yang sulit menang melawan mereka, tentu semakin sulit bagi Indonesia untuk bersaing lolos ke Piala Dunia. Tiga, resiko isolasi politik dan diplomatik. Langkah Indonesia meninggalkan AFC juga bisa menimbulkan konsekuensi politik di dunia olahraga internasional. Federasi lain di Asia mungkin memandang keputusan tersebut sebagai bentuk pemberontakan terhadap struktur yang sudah mapan, sehingga posisi Indonesia dalam forum FIFA bisa melemah. Selain itu, hubungan diplomatik olahraga dengan negara-negara Asia Barat, termasuk Arab Saudi dan Qatar, bisa ikut merenggang, dikutip dari laman suara.com. Di tengah kekacauan ini, FIFA sebagai badan sepak bola tertinggi dunia memiliki peran krusial untuk menjaga stabilitas dan integritas sepak bola Asia. FIFA dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memediasi konflik antara AFC dan federasi-federasi yang tidak puas dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, FIFA juga dapat memberikan dukungan teknis dan finansial kepada federasi-federasi yang membutuhkan, serta membantu mereka mengembangkan program-program pembinaan sepak bola yang berkelanjutan. Keluarnya Jepang dari AFC dan pembentukan federasi baru dapat menjadi titik balik dalam sejarah sepak bola Asia. Ini adalah kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, serta membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan profesional. Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan di era baru ini. Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika kita mampu mengambil keputusan yang tepat dan mempersiapkan diri dengan baik. Nama Indonesia, menurut UTV, Federasi Indonesia atau PSSI tertarik untuk cabut dari AFC. Apalagi timnas Indonesia mengalami sendiri sikap berat sebuah perjalanan pikiran tentang kemungkinan Indonesia dalam naungan Federasi Asia Timur. Sebuah tanya menggantung di benak. Akankah langkah ini membawa kita pada gerbang kemajuan atau justru terjerat dalam pusaran tantangan? Nah, gimana kalian? Pada setuju nggak? Jika Indonesia seandainya bergabung dengan Federasi Asia Timur tersebut, kira-kira jika Indonesia bergabung, mampukah Indonesia menghadapi berbagai tantangan tersebut? Coba kalian komen di bawah ya jika kalian setuju.